Hari ini hari ini kita akan mencari local product. Aduh, aku habis mandi, rambutku basah. Local product. Jadi local product in particular itu adalah local product in particular namanya telur bebek. Nah, jadi di Australia itu mereka nggak jual telur bebek di supermarket gitu ya. Jadi aku harus belinya ke orang langsung. Nah, ayo mari temenin aku untuk mencari local produce, terutama telur bebek di Western Australia. Cuacanya cerah hari ini. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Baru aja kita mulai, boy. Malum, rambut habis mandi. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjut. Aku terus-terusan bilang kita lanjutkan, harusnya kita mulai perjalanan. Well, mereka hanya karena hari ini sausage and egg-nya udah selesai, jadi maksudnya itu breakfast menu sampai jam 12, jadi aku nggak dapat sausage and egg, jadi diganti sama hamburger. Harganya jauh lebih murah, 30.000. But what can you do? Too late is too late. Anyhow, let's check. Ini perjalanan kita ke Ellenbrook bakal menempuh waktu 39 menit. 51 kilo. Oh my god. Lumayan juga ya. Oke lah, let's go. Oke, yuk perjalanan dimulai. Kilometer 1. Oke, selamat datang di YouTube aku. Seperti yang karena perjalanan kita itu bakal sedikit agak lebih jauh, aku bakal berbincang-bincang sedikit tentang opini-opini yang perlu kita bahas, yang ya aku pengen ngomongin tentang opini-opini yang terjadi di dunia saat ini. Karena nggak tahu ya, ya anggaplah kalian adalah teman ngobrol aku secara virtual, dan sekalian melihat-lihat kondisi jalan dan scenic di Western Australia. Tapi walaupun itu, perjalanan ini bakal sebagian besar itu adalah high road. Mungkin pulangnya aku bakal cari jalan sedikit lebih gampang, tapi untuk keberangkatan ini aku bakal fokus fungsional ke highway atau high road. Anyhow, ya seperti, dan juga tadi yang kayak aku omongin kalian tentang aktivitas apa yang aku lakukan sekarang, kita akan membeli telur bebek. Telur bebek ini adalah salah satu
barang yang sangat spesial karena dia itu nggak dijual di supermarket supermarket atau supermarket kecil itu nggak dijual. Jadi rata-rata di Australia, mungkin specifically di Western Australia, barang-barang spesial kayak gini mereka hanya dijual kalau hanya bisa dibeli kalau kita langsung pergi ke farmnya. Jadi di farm kita bisa bisa beli daging khusus ini sama kayak mungkin krokodil atau barang-barang lainnya. Tapi aku kalau state lain aku nggak tahu. Mungkin state lain ada yang jual fresh duck eggs atau fresh crocodile meat atau fresh kangaroo meat banyak lah ya. Bukan sesuatu yang susah dicari. Anyhow, dan biasanya kalau aku jalan kayak gini, biasanya hari Minggu supaya nggak macet. Plus em, ya suasananya enak lah ya buat ngobrol-ngobrol juga. Oh, perlu aku tekankan ya mungkin kalian kepo kan di Australia barang apa aja sih yang kira-kira bisa dibeli secara mudah nggak secara mudah sih bisa yang ada di apa namanya di farmer tapi nggak ada di toko-toko gitu ya. Contohnya salah satunya telur bebek. Terus biasanya aku beli telur quail. Telur quail itu masuk masuk kategori yang lebih murah. Maksudnya dia itu dia itu lebih murah daripada eh pre-made telur asin. Misalnya kalau kalian mau beli telur asin bebek di Australia itu 6 biji itu bisa $15 atau 150.000. Sedangkan kalau kalian beli telur bebek fresh itu $8 12 biji buatlah telur sendiri. Garam 1 kilo cuma $1, murah. eh Ya, jadi secara nggak langsung lebih murah tapi memang jaraknya ya jauh lah ya. Makanya pastikan bensinnya punya mobil yang bensinnya irit lah. Terus quail egg itu telur puyuh. Telur puyuh itu cenderung mahal juga di shop karena termasuk barang yang susah dicari. Aku biasanya beli quail egg itu $4 12 biji. Eh, apa $4 24 ya? Lupa aku. Udah lama nggak beli quail eggs. Terus barang apa lagi yang kalian bisa beli di farm ya? Oh, ayam. Ayam dan bebek. Nah, ayam dan bebek ada di supermarket. Bebek frozen biasanya, nggak ada bebek fresh. Tapi satu keynote yang harus kalian pahami ketika beli unggas kayak gini, telur lagi. Ayam itu cenderung jauh lebih mahal. Dia itu dilihat per umur dan dikasih harga mulai dari rata-rata $15. Sedangkan kalau di supermarket, ayam itu per kilonya sekitar $3,5 sampai $4. Jadi jauh lebih murah di supermarket kecuali kalian savvy tentang freshness, mungkin bisa beli ayam yang fresh. Tapi kalau kalian mau beli yang Pacific, nah ini yang perlu di highlight. Kalau kalian mau beli Pacific, contohnya ayam kampung. Ayam kampung itu kan dagingnya keras. Ya. Di Australia orang-orang nggak suka ayam daging keras, sukanya empuk-empuk dan juicy. Nah, inilah di mana pasar lokal, di mana farmer-farmer itu mereka bisa jual barangnya di market dengan harga yang not too bad, karena emang jarang. Oke, telur ayam kampung itu. Terus bebek juga, bebek kalau aku pengalaman aku rasa bebek mendingan beli yang frozen. Karena kalau kalian beli yang fresh itu cenderungnya mahal banget. Kita bisa ngomong mulai dari $35 per kilo. Kayaknya per kilo deh.
per kilo atau ya per kilo. Soalnya bebek yang fresh aja per piece-nya itu bebek yang frozen itu per piece-nya itu sekitar $24 per piece ya. Per piece itu sekitar beratnya 1,8 sampai 2 kilo. Anyway, di perjalanan ini enaknya ngobrolin apa ya? Kedepannya aku punya gagasan pengen 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 ngobrol sambil jalan-jalan. Jadi aku punya konsep kalian melihat sesuatu yang baru di Australia mungkin yang bisa kalian lihat dan aku punya sesuatu yang baru untuk nemenin aku kalau aku lagi jalan jauh. Nah, anyway, sekarang aku pengen bahas topik yang hot di dunia, yaitu perang Israel dan Palestina. Sebenarnya berat gitu ya, ngomong perang Israel dan Palestina. Wow. Secara nggak langsung aku juga harus tahu story-nya tentang perang Israel dan Palestina. Wah, ini perang yang sangat susah ya untuk diajabarkan. Tapi kalau misalnya aku ngeliat bagaimana kacamata dunia dan kacamata pro Israel itu melihat dari segi yang beda-beda loh. Karena aku bukan politician, jadi aku gak akan ngebahas tentang Pacific Range-nya. Tapi aku ngerasa orang itu kenapa segitunya untuk melihat sesuatu, to blind to see. Oh, kayaknya hujan nih guys. To blind to see. Mereka itu ngelihat hanya porsi di mana sesuatu itu baru muncul. Contoh ya, aku aku nonton dari Sky News ada host namanya Pierre Morgan. Dia itu ini kalau aku ambil sampel ya, jangan mau ngetok palu sesuatu apa yang kau omongin jadi sesuatu yang general ya. Oke, disclaimer. Aku kadang-kadang ngerasa orang pick sesuatu untuk mempertahankan argumennya. Contoh, dia mengambil sesuatu tentang Israel, diserang pada 7 Oktober lalu ketika mereka having party dan dicuri katanya 199 orang plus minus, oke? Dia selalu mencari argumen tentang kenapa itu dilakukan Hamas. Begitu pula dengan apa namanya? Begitu pula dengan dunia dunia barat gitu. Mereka mengkencam perlakuan Hamas. Mereka mengencam perlakuan Hamas. Aduh, buram lagi. Mereka mengencam perlakuan Hamas. Sorry ya, wipernya harus diganti nih. Oke, mereka mengencam perlakuan Hamas. Apa yang telah Hamas lakukan? Apa yang Hamas lakukan belakangan ini, gitu ya. Hamas telah mencuri. Kita nggak tahu Hamas itu ngebunuh Sandra, Sandranya diapain gitu ya. Tapi Sandra nanti dulu. Aku pengen ngebahas cara orang Barat itu berpikir, guys. Karena mereka itu adalah yang disebut secara nggak langsung pro-Israel ya. Jadi menghalalkan segala narasi untuk kepentingannya, Oke? Ada narasi tentang yang aku ambil dari beberapa interview sama Pierre Morgan ini tentang slaughter baby di apa namanya?
di Israel. Terus ada juga tentang orang Israel itu setiap setiap hari dilemparin batu sama orang Palestina. Kayak kayak itu topik itu di hold dulu ya. Orang Palestina lemparin batu ke orang Israel, oke? Okay? Tapi kalau kita ngomongin konteksnya, balik lagi konteksnya si Morgan ini, Pierre Morgan, dia itu selalu ngebahas tentang apa? Ngebahas tentang kelakuan yang ketika konser itulah ya, konser itu. Nah, kalau misalnya aku ada kemampuan untuk mengadres ini, tidakkah semestinya sebagai manusia nih ya, sebagai advanced civilization, kita harus ngelihat sesuatu dari akar 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 turunnya, ya nggak sih? Nggak bisa. Kita tuh terutama orang Barat ya. Aku nggak mengencam. Aku cuman bingung aja dengan cara berpikirnya gitu loh. Kayak mereka itu punya arkeologi, belajar tentang masa lalu, ya kan? Punya geologis, belajar tentang struktur tanah dan apa namanya eh, bagaimana apa yang terjadi di masa lalu gitu. Punya historian yang belajar tentang Israel, yang belajar tentang eh, umat agama Indonesia, apa namanya, umat agama Islam yang cukup cukup signifikan gitu research mereka gitu. Tapi ketika ngomongin tentang ini, mereka itu langsung ambil kesimpulan dari tengah. Bisakah kita mengambil kesimpulan dari tengah dan bragging tentang apa yang dilakukan Hamas atau yang dilakukan Israel itu benar atau salah? Oke, aku nggak bilang Hamas salah, Israel salah. Aku bilang bisa nggak cara berpikirnya kayak gitu, gitu. Dan itu dilakukan oleh apa namanya, orang Barat. Mereka tuh seakan-akan tutup mata. Yang penting, yang penting, apa namanya, itu salah yang ketika konser itu. Mereka nggak tahu, mereka tutup mata. Ketika kalau misalnya kalian viewer masih ingat nggak pada zaman-zaman baru zaman-zaman ya antara 2010 sampai 2020, ketika orang Palestina itu yang diambil rumahnya, ya kan, yang diambil tanahnya, mereka berantem menggunakan hanya kata-kata dan hanya batu, sedangkan orang orang Israel udah full equipment untuk menjaga diri untuk melawan dari orang-orang ini, orang-orang Palestina. Mereka menggunakan kekerasan, menyakiti ibu-ibu, wanita, dan anak-anak. Kadang-kadang aku ngelihatnya, kok tiba-tiba mereka jadi bego gitu loh. Mereka jadi bego seakan-akan itu nggak pernah terjadi. Itu secara langsung diperlihatkan. Makanya aku yakin orang-orang pinter, orang-orang Indonesia jauh lebih pinter dan lebih naratifnya tuh lebih make sense ketika ngelihat suatu persoalan. Makanya carilah, kalau misalnya kalian memulai cara berpikir, atau buat kalian yang memulai konflik ini baru terjadi akhir-akhir ini, aku saranin lihat eh, credible news anchor kayak Al Jazeera dan lain-lainnya. Dan aku lihat banyak banget news anchor yang kredibel di Indonesia, yang apa namanya, yang fair gitu ketika ngasih
ngasih sebuah opini kayak 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 memperlihatkan benar-benar dua sisi gitu. Lalu bahas tentang apa namanya, perlawanan. Tadi aku ngomong tentang perlawanan apa namanya, Palestina melempar pakai batu. Oke. Sekarang sebagai orang awam, aku pengen membawa sebuah cara berpikir yang kita implementasikan ke hidup kita sendiri. Oke. Anggap 2023 pindah ke Indonesia, lalu mengklaim dulu kakinya pernah foto di tanah itu dan mengambil tanah itu. Dan lalu bilang ini adalah tanah saya menurut buku saya dan saya bisa ambil sesuka saya ambil. Terus kalian melawan gitu ya. Terus kalian bilang nggak, kalian bilang oh ini tanah dibeli sama kakek saya dulu. Ini loh sertifikatnya. Lagian itu udah ada jual beli. Terus terus langsung aja direbut. Ketika direbut, dunia dunia apa namanya, dunia dunia tuh diem aja. Dunia sebenarnya nggak diem aja. Kita lihat dunia sangat merespon baik ya sebenarnya. Tapi dunia Barat yang influence-nya sangat besar itu, yang merasa influence yang sangat besar itu, aku lihat banyak orang-orang Barat yang benar-benar punya hati dan nurani melihat ini sebagai concern, humanity concern. Itu melihat itu sebagai sesuatu yang yang nggak manusiawi gitu, dan menutupinya seakan-akan ini itu adalah hal yang wajar. eh Terus bahas tentang ngelemparin gitu, ngelemparin batu, ya kan? Dia tadi kayak ngebahas lemparin batu. Sekarang kalau kalian diambil rumah kalian, orang itu bawa senjata masuk ke rumah kalian. Ada orang lah ada orang di komplek kalian masuk ke rumah terus bilang ini rumah kalian. Terus orang itu bawa celurit sama golok yang gede-gede. Terus kalian itu kalian itu pasti di rumah nggak punya apa-apa kan? Paling punya pisau dapur, ya kan? Pisau dapur juga mungkin nggak segede-gede banget. Terus punya panci yang untuk dilempar, kalau nggak punya buah-buahan untuk dilempar. Nah, kayak gitulah analoginya. Manusia apa? Kadang-kadang aku mikir, mana logisnya kalian itu orang-orang Barat mempotret sesuatu yang apa? Mempotret sesuatu yang nggak bisa kalian cerna gitu. Cukup disayangkan sih, cukup cukup disayangkan. Orang-orang belajar ke negara barat untuk menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya, karena dilihat cara orang barat berpikir globally, tapi ketika mereka di sesuatu yang kayak gini, tiba-tiba ya nggak ada, kayak berpikir kayak no value gitu. Oke, jadi agak 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 ini sih ya, agak challenging gitu. Terus em, tapi kalau aku lihat dari segi kacamata orang awam seperti orang awam aku ngelihat justice sudah bekerja. Dari mana justice bekerja? Aku ngelihat setiap hari gitu ya, aku follow news di mana? Follow news di sosial apa namanya? Terutama Tribun News di YouTube. Aku ngelihat ada keadilan, ada buih-buih dari em, protes, dari apa namanya, unjuk rasa yang selama ini banyak orang-orang
non-Muslim dan Muslim itu lakukan untuk menjaga kedaulatan Palestina. Itu sekarang ini bulan Oktober 2023 ini, aku lihat banyak banget influencer-influencer. Aku ngerasa banyak influencer-influencer yang eh sudah mulai di bribe ya, bahasa bahasa bulenya tuh sudah mulai di apa ya namanya, sudah mulai disogok untuk berbicara sesuatu yang eh, berbicara sesuatu yang dikirim dari official official Israel untuk membesarkan propagandanya. Nah, itu mungkin kata-kata yang benar ya. Untuk memperlancar dan memperlancar propagandanya seakan-akan ini itu adalah fake news yang atau enggak misinformation lah ya, misinformation. Dengan mengiming-iming uang sekitar 1.000 sampai 5.000 dolar US dollar untuk membantu untuk campaigning campaigning apa namanya, genocide, em, genocide, awareness, bukan awareness ya, untuk mendukung genocide lah. Nah, ini sangat concerning, dan asal kalian tahu, kelihatan banget banyak banyak influencer ini sudah termakan gitu, termakan em, over ini over ini, dan ngasih ngasih apa namanya, ngasih informasi yang ngasih informasi yang sekiranya itu pro pro Israel. Seperti makanya kita bisa lihat, ini asumsi aku aja ya. Kita bisa lihat pro Israel ini, eh, gimana ya bilangnya? Kita bisa lihat pro Israel ini, mereka itu nggak punya bahan untuk melawan argumen pro Palestina. Aku nggak bilang pro Hamas ya. Aku kalau secara personal aku against war, against inhumane preposition untuk menyakiti satu sama lain. Aku against 100%. Oke. Tapi di sini konteks yang mau aku highlight adalah bangunan baru. Yang mau aku ngomongin adalah mereka yang pro Israel sedang mengkobok-kobok bagaimana mempunyai narasi di mana Israel itu adalah innocent. Israel itu adalah orang yang terzolimi. Dengan cara mereka itu selalu meng-highlight tentang nih, yang udah aku tangkap ya, yang mereka highlight itu nomor satu tentang apa namanya, tentang eh party di Israel tanggal 7 Oktober 2023. Terus tentang beheading babies. Terus sama tentang abuse of power di Hamas yang menyakiti orang tua. Itu secara kacamata ya, mereka argumennya di situ aja. Mereka tuh nggak tahu gitu. Ketika mereka keluar dari situ sedikit, itu semuanya udah melawan human right, udah melawan keabsahan keabsahan sebagai manusia kali ya, sebagai manusia yang yang semena-mena terhadap
semena-mena terhadap human right, dan itu salah banget, dan itu nggak bisa kita benarkan juga, dan itu nggak bisa mereka benarkan. Mereka tuh udah di situlah poinnya, di situ poinnya, di mana mereka itu bermuter-muter, dan parahnya lagi, narasi di pulau kecil ini itu di backup sama Amerika dan sekutunya. Oke, termasuk Inggris, ya kan, Amerika, terus mana Europe gitu. Itulah kezoliman ya. Kezoliman orang orang barat. Terus ada key point lagi yang perlu aku jelasin. Di masa aku hidup ini, aku ngelewatin beberapa perang. Bukan aku yang lewatin, maksudnya aku menonton beberapa perang yang terjadi di dunia ini, termasuk perang Irak dan Iran gitu ya. Apa yang bisa aku pelajarin dari perang Irak-Iran, Vietnam, dan perang di Israel itu adalah genocide. Ketika mereka perang di Irak atau di Iran, kalau aku lihat nggak ada tuh mereka itu bombardir. Kalian mungkin bisa lihat statisnya. Mereka membombardir rakyat rakyat sivil untuk melawan, anggaplah di sini yang disebut adalah ISIS misalnya, atau untuk melawan kelompok aggression tertentu. Mereka enggak tuh bom untuk melawan ISIS ini, misalnya Irak Iran gitu ya. Irak misalnya ngelawan, atau melawan apa, rejim rejim Osama bin Laden pada waktu itu. Mereka nggak ada ngebom untuk ngeluarin Osama bin Laden dari dari kuburan lagi, dari persembunyiannya, untuk melancarkan missionnya gitu. Nggak ada itu, memang nggak ada war itu yang manusiawi menurut aku ya. Kalau aku lihat dari cara berpikir orang-orang yang berwar gitu, apalagi yang udah troop on the ground gitu ya, nggak ada yang manusiawi. Tapi secara nggak manusiawi, mereka nggak ngebom rakyat sivil gitu. Tapi Israel ini, karena masih punya prinsip ini adalah tanah Israel, bebuyutan dulu, dan mereka ini adalah tiba-tiba orang yang lahir dari, yang mungkin 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 yang mereka sebut animal human itu ya. Orang yang tiba-tiba datang terus menduduki tanahnya Israel, terus apa namanya, menduduki tanah Israel, dan langsung langsung apa namanya, langsung dudukin, dan Israel itu berhak, dan makanya mereka wajib dibersihkan, udahlah bom aja semuanya. Dan karena mereka mempunyai warga barat yang menutupi cerita ini, ya udah terserah aku lah gitu. Oh my god, ketika aku nonton itu, ngelihat itu, wah gila, kacau, kacau banget. Dan mereka oh, narasi satu lagi aku baru ingat. eh aku sambil lihat map jadi agak-agak agak-agak bingung. Kita belok sini guys. Ellenbrook. Aku sambil lihat, selalu ingat mereka tuh selalu punya narasi ya. Ketika mereka agak terpojok, mereka bilang ini adalah Holocaust Day. Jangan tanya aku apa itu Holocaust ya. Holocaust itu adalah peran perang dan kesaksian, dan sesuatu yang yang eh, yang dari mereka sendiri yang tersakiti oleh orang Barat waktu itu, zamannya Nazi ya, Nazi ya, di mana orang-orang eh, orang-orang apa namanya, Yahudi itu dibantai.
Tapi itu masalahnya sama orang Barat. Harusnya selesaiin sama orang Barat gitu ya. Tapi ketika ke Palestina ini 100% adalah masalah yang mereka buat sendiri dan mereka itu nggak tahu mau kemana sebenarnya. Mereka adalah generasi yang yang tabu gitu, yang nggak punya prinsipal. Mereka itu pokoknya organisasi yang pengen punya negara sendirilah, itu namanya Israel. Oh, aku kadang-kadang kalau lihat cara orang ini berpikir ya kayak, oh my God, why? Gitu. Kayak bener-bener inhuman. Anyway, em, ya coba kalian, oh ya, buat teman-teman, just in case yang mau yang mau membantu Palestina dengan dananya, coba, aku nggak galangan dana ya, tapi aku encourage kalian untuk pergi ke, ada Muhammad Hussein di salah satu apa namanya, salah satu salah satu perwakilan dari Indonesia yang tinggal di Gaza saat ini. Dia mempertaruhkan hidup dan keluarganya di sana untuk dedikasi segenap informasi tentang apa yang terjadi di Gaza Palestina. Em, dan kalau buat kalian yang ingin mempunyai galangan dana, coba aja pergi ke ke YouTube dia, atau Google NIH kalau nggak salah ya, NIH, Indonesia Network sesuatu lah. Pokoknya itu galangan dana yang resmi, bukan perseorangan, untuk membantu warga-warga warga-warga Gaza atau Palestina yang sekarang kelaparan dan membutuhkan shelter dan membutuhkan obat. Jadi video ini aku dedikasikan untuk mereka secara langsung, karena tahu ya, setidaknya mungkin kalau kalau ada orang yang lewat gitu ya, lagi orang yang lewat itu, setidaknya aku yakin mereka banyak baca news yang lain, tapi setidaknya buat orang yang bener-bener baru gitu ngelihat, em, ngelihat informasi ini mudah-mudahan bisa memberikan eh, pendalaman yang lebih gitu tentang apa yang sebenarnya terjadi di Israel, Palestina, dan Western View. Cukup 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 ini ya, cukup 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 kasihan gitu. Tapi saya sebagai saya bisa dibilang pro Palestina, karena aku ngerasa Palestina itu salah satu negara yang masih terjajah di era era sekarang, dan semestinya udah nggak ada orang yang terjajah lagi di muka bumi ini. Mungkin terakhir yang kita dengar tentang sesuatu terjajah itu adalah orang ini ya, orang mana, orang hitam. Tapi sekarang karena ada seruan equal 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 right, dan against color gitu ya, major diversity, kita semestinya udah nggak ngomongin itu lagi. Semestinya buat apa sih kita berantem itu? Buat apa kita memperebutkan tanah gitu? Mau tinggal tinggal aja, nggak usah sampai bunuh-bunuhin orang. Bagaimana rasanya ketika misalnya keluarga kita sendiri dianggap sebagai binatang,
anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa gitu ya, dipolitisasiin seakan-akan siapa yang benar siapa yang salah. Oh my god, udahlah cukup. Menurut aku sekarang saatnya untuk berpikir lebih dynamic, lebih konseptual, untuk melihat sesuatu yang lebih yang lebih eh, yang lebih apa namanya, yang lebih konkret. Oke, itulah opini aku, dan sekali belok dan roundabout aku bakal sampai ke tempat tujuan. Jauh juga ya perjalanan. Ini sekitar 51 kilo loh guys. Berapa nomornya? 128. Oke, 128. Oh, ini rumahnya. Oke, aku ambil dulu telur bebeknya. Hello, how's it going? I'm here for the duck eggs. Sorry for being late. Alright, there you go. Perfect. Thank you. Thanks. Jadi ini telur bebeknya. Wah, udah kita ambil. Ada yang biru, ada yang besar. Bagus saya. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin aku sepanjang perjalanan dari rumah ke telur bebek. Yang udah nonton, terima kasih udah menunggu sampai sejauh ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang lebih, dan ya, nonton video yang selanjutnya, dan tulis di komen kalau kalian punya suggestion, mau lihat sesuatu atau mau ngomongin sesuatu. Stay tune, jangan lupa subscribe kalau kalian mau, dan juga ya, kasih topik apa yang kalian pengen dengar, kita akan bahas itu bersama-sama. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye for now.